Shalom kepada jemaat yang ada di rumah. Sebelum kita memulakan ibadah kita pada hari ini, mari saya ajak kita datang kepada Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan agar ibadah ini berjalan dengan lancar. Salam selamat pagi kepada jemaat. Mari kita ke doa pembukaan untuk pagi hari ini. Allah Bapa kami di surga, kami naikkan ucapan syukur terima kasih kami kepada Tuhan karena Engkau menuntun memelihara kami sepanjang hidup ini sehingga kami dalam keadaan selamat baik. Bapa, sebelum kami meneruskan ibadah online ini ya Tuhan, kami mohon kuasa Tuhan menyertai setiap anak-anak Tuhan yang sudah siap sedia berada di rumah untuk ibadah online ini. Bapa, kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan supaya Tuhan membuka tingkap-tingkap hati mereka agar mereka mendapat berkat melalui hamba Tuhan yang sebentar lagi akan memberitakan firman-Mu. Bapa, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit dan letih supaya Engkau memberi kesembuhan buat mereka. Jauhkan mereka daripada roh-roh jahat, kuasa-kuasa gelap, agar kami sentiasa dalam keadaan baik karena pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita katakan amin. Haleluya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita masuk dalam ruangan puji dan sembah kita. Shalom, sekarang kita masuk dalam pujian dan penyembahan. Mari kita naikkan penyembahan ini dalam sikap berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku.
firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Oke, semua jemaat yang hadir pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Saya memimpin kita dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah nama-Mu. Pada saat ini kami merindukan hadirat Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan kemurahan-Mu kepada kami, supaya acara yang berlangsung pada malam ini Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah rencana Allah sendiri terjadi, supaya kami diberkati oleh Tuhan melalui persekutuan kami pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan membuka acara ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, mari kita sama-sama untuk membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-18 sampai kepada ayat yang ke-8 sampai ayat 15. Pasal 17, saya ulang sekali lagi. Kitab Keluaran pasal 17 ayat yang ke-8 sampai kepada ayat yang ke-15. Saya akan membaca firman Tuhan dengan suara yang boleh didengar. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Refidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu
dan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ayat yang ke-12, maka panatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menumpang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata padang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membentuk satu tema melalui ayat pembacaan sebentar tadi, yaitu bersatu untuk memeriahkan kemenangan. Kita perhatikan firman Tuhan yang sebentar kita sudah baca tadi. Amalek adalah cucu Isau, saudara Yakub. Dalam Kejadian pasal yang ke-36 ayat yang ke-12, Timna adalah gundik Elifaz, anak Isau. Ia melahirkan Amalek bagi Elifaz. Itulah cucu-cucu Ada, istri Isau. Ayahnya bernama Elifaz dan ibunya seorang gundik bernama Timna. Samuel memerintahkan Raja Saul untuk menumpas orang-orang Amalek karena mereka yang menghalangi orang Israel keluar dari Mesir. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang kedua, orang Amalek adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Di dalam Ulangan 25 ayat 17 sampai kepada ayat yang ke-15, mereka ini tidak takut akan Tuhan. Tidak takut akan Tuhan. Nah, rahasia kemenangan orang Israel atas Amalek, mereka tidak memandang remeh musuh mereka. Buktinya, mereka yang maju berperang adalah orang yang terpilih, yang mempunyai keahlian dan pengetahuan khusus dalam berperang. Orang yang maju dalam peperangan rohani haruslah orang yang dikhususkan atau diasingkan dari dunia ini. Nah,
Jadi jangan menganggap remeh setan, singa, dan musuh orang percaya. Kalau kita lihat dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat 8 dan 9. Di negeri yang diberikan Tuhan Allah kepadamu untuk memiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Jangan sekali-kali kita melupakan di mana tema yang telah saya utarakan sebentar tadi. Saya akan membuat beberapa pembahagian tentang bersatu untuk memeriahkan kemenangan. Kita kembali kepada kitab Keluaran 17 ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Musa berharap kepada kekuatannya sendiri. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-11. Dalam ayat 11 ini banyak hal yang terjadi kepada kita sendiri sebagai seorang pemimpin. Kadang-kadang kita merasakan diri kita boleh, tetapi ada waktu kita merasa sakit. Musa tidak jauh dari Tuhan, seolah-olah ada sesuatu yang tiba-tiba menimpa dia dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Dalam melakukan pekerjaan Tuhan, pertama yang ada dalam diri Musa sendiri adalah dia berharap kepada kekuatan dari Tuhan. Itu yang pertama yang ada dalam kehidupan Musa. Yang kedua, dia berharap kekuatan dari dirinya sendiri tanpa Tuhan. Yang ketiga, apabila Musa lemah, dia tidak pernah berteriak minta tolong dari Tuhan atau dari kerabatnya atau dari teman seperjuangannya dalam Tuhan. Apabila teman-temannya dalam seperjuangan, mereka cepat-cepat membantu Musa dengan cara tenaga supaya Musa dipulihkan kembali seperti semula. Keadaan dan tenaga yang mula-mula yang ada pada Musa itu akan kembali semula. Karena mereka telah diperhatikan, karena ada perkara-perkara yang terjadi dalam tugas Musa itu sebagai hamba Tuhan. Nah, Harun dan Hur ini teman seperjuangan Musa dalam pelayanan. Harun dan Hur tidak membiarkan Musa sendirian. Walaupun dia tahu Allah itu sentiasa bersama-sama dengan dia, namun pencobaan itu tidak senang melihat orang-orang percaya. Dalam ayat yang ke-12, inilah kebaikannya bagi orang-orang yang percaya. Ada saling membantu, di mana ayat tersebut yang mengatakan maka panatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya Musa duduk di atasnya, dan Harun dan Hur menumpang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu dan juga seorang di sisi yang lain.
sehingga tangannya tidak bergerak supaya sampai matahari masuk ataupun terbenam. Karena Musa dibantu kedua orang yang diurapi oleh Tuhan. Harun dan Hur adalah hamba Tuhan yang selalu memihak kepada pelayanan Tuhan. Harun dan Hur selalu menjadi tunggak kepada pekerjaan Tuhan melalui Musa. Yang ada di dalam hati kedua hamba Tuhan ini adalah Harun dan Hur tidak menjadi pengkritik. Ya, apa arti itu pengkritik? Ini sebagai contoh, baru kau tahu, dia bilang. Ini kalilah, ya. Itu suatu contoh bagi orang yang selalu mengkritik pelayanan Tuhan. Nah, kalau kita menjadi penonton bola, banyak kelemahan yang timbul sebelum mereka merasakan sesuatu. Nah, oleh sebab itu, orang zaman sekarang suka mengkritik pekerjaan Tuhan karena mereka belum tahu bagaimana tanggung jawab kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Nah, jadi oleh sebab itu, Harun dan Hur sebagai tunggak dan penasihat Musa, di mana ayat 12 ini yang mengatakan seorang di sisi yang satu, seorang lagi di sisi yang lain, supaya mereka bersatu melawan musuh, yaitu orang-orang Amalek dari kolong langit, di dalam ayat yang ke-14. Jadi Musa, Harun dan Hur adalah kerjasama untuk membantu Yosua dalam peperangan, karena Yosua lebih mempunyai tanggung berat yang sangat besar menghadapi musuh yang banyak. Hanya Yosua, hanya satu dari antara mereka yang dimampukan oleh Tuhan untuk mengalahkan musuh-musuh. Nah, oleh sebab itu, Tuhan sangat penting sekali tangan Musa tetap terangkat atau terancung ke atas supaya Israel tetap menang dalam peperangan. Nah, kita juga sebagai jemaat perlu seorang pemimpin yang mempunyai visi untuk masa depan, untuk membangun gereja supaya gereja mempunyai kematangan rohani di dalam Tuhan atau di hadapan Tuhan. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Kita kembali kepada ayat yang ke-8. Iblis ini tidak menggunakan waktu atau masa, jam dalam melakukan tanggung jawab siang malam. Dia senantiasa mencari jalan dengan sedaya upaya untuk melumpuhkan tenaga-tenaga orang-orang percaya. Nah, dalam ayat 8 ini kita kembali kepada ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat diperdayakannya. Dalam ayat yang 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iblis ini tidak pandang kedudukan. Apakah kau sebagai orang kaya
Apakah kau sebagai seorang miskin? Apakah kau sebagai seorang pendeta ataupun pastor? Iblis tidak pernah pilih bulu. Dia akan tetap berusaha mencari jalan untuk melumpuhkan kita yang percaya kepada Tuhan. Nah, bagian yang kedua, mereka mengandalkan Tuhan, yaitu tongkat Allah. Orang Kristen yang berperang dengan iblis harus memiliki kuasa dan harus mengandalkan kuasa yang daripada Allah saja. Jangan mendua hati. Pemburu yang tidak dapat apa-apa karena hatinya mendua. Ya, seperti kita memilih kepercayaan, harus kepercayaan kita itu satu. Bukan kepercayaan itu dua. Jadi itu sebabnya, itu sebagai contoh supaya kita jangan sampai dan masuk kepada galiran tersebut yang saya sudah sentuh sebentar tadi. Yang ketiga yaitu saling mendukung dalam pekerjaan, seperti Musa, Harun dan Hur. Mereka saling mendukung dalam pekerjaan Tuhan, saling membantu. Setiap orang Kristen harus mengambil peranan untuk berjuang mengalahkan musuh, yaitu iblis dan juga antik-antiknya. Harus ada yang bertampur di medan pertempuran seperti Yosua dalam pasukan yang terpilih. Harus ada yang memberikan komando ataupun pemerintah memimpin seperti Musa supaya peperangan itu berjalan maju. Harus ada yang mendukung seperti Harun dan Hur. Kekuatan adalah terletak di dalam kesatuan kita dengan Tuhan dan sesama orang yang percaya. Nah, kesimpulan daripada firman Tuhan yang saya bawa untuk kita pada hari ini, pertama, orang yang bertampur hanya mengharapkan kemenangan Israel oleh orang Israel dan menyerapkan firman-Nya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena campur tangan Tuhan yang telah memimpin umat-Mu yang percaya. Walaupun mereka menghadapi pertempuran yang besar, namun Tuhan telah berpihak kepada mereka dan membantu mereka supaya mereka kuat untuk mengalahkan musuh-musuh yang ada. Seperti kami pada hari ini juga, Tuhan akan menyertai kami dan memampukan kami dan memberi roh pengertian kepada kami supaya kami bersatu di dalam Kristus untuk memenangkan jiwa-jiwa yang belum terselamat. Oleh karena itu, biarlah Tuhan menyertai kami dan memberkati kami dan memampukan kami supaya kami hidup setia dan berkenan di hadapan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Begitulah firman Tuhan yang sangat indah pada pagi hari ini. Semoga melalui firman Tuhan tersebut dapat menjadi saluran berkat bagi kita semua. Amin, saudara. Seterusnya kita masuk ke dalam ruangan pengumuman. Salam kansa siswa untuk jemaat Isai Biskim, rahito pasuku rapang umuman 18 bulan 10 2020 bersama Nariyahat. Itaka sino duo kinongohon intera berita TV. Kuno po kabaktian taka dibenarkan
beribadah di gereja. Kita kasih no kebaktian 18 hari bulan 10 2020 bersama hari Ahad tepat jam 10 pagi. Kenapa kita tidak dibenarkan beribadah di gereja, maka online lah kita ke kebaktian. Oke, kita ke pengumuman untuk pekerjaan. Untuk membersih gereja, Yohino alapun kelompok Hosana Ansapu kamayon no hari 6. Mau nampahuang di mana gereja taka tiap-tiap hari 6 taka pokok sepuh kuno biasa asuang petai no sesuit. Untuk terakhir gotong royong hari 4 jam 3 petang kita membersihkan kebun pisang. Jadi sekian, terima kasih untuk makluman jemaat. Saya pasti kita sudah mendengar pengumuman yang telah disampaikan sebentar tadi. Oleh itu, marilah kita sama-sama menutup ibadah online kita dengan doa. Oke, sebelum kita mengadakan doa penutup, ada beberapa bahan doa yang perlu kita doakan pada saat ini. Pertama, kita berdoa bagi negara kita Malaysia, baik negeri Sabah dan Sarawak, karena kita sekarang ini begitu menghadapi suatu perkara yang tidak boleh kita tangani, yaitu COVID-19. Pertama, saya sentuh perkara ini pada saat ini. Kita berdoa bagi daerah kita, Kamabong, daerah Tenem, dan juga daerah Nabawan yang tidak punya masalah COVID-19, supaya Tuhan sentiasa menolong dan melindungi kita dimanapun kita berada, terutama kepada jemaat Tuhan yang ada di dalam daerah ini sentiasa hidup di bawah perlindungan Tuhan. Dan kita juga dipahamkan pada hari ini semua sekolah-sekolah ditutup oleh karena masalah tersebut. Jadi oleh sebab itu saya sarankan kepada seluruh jemaat pada hari ini kita harus mengambil waktu untuk berdoa. Ya, supaya mereka yang telah diberi kepercayaan untuk mensabir negara kita, supaya mereka dapat mensabir dengan baik, walaupun kita bermacam-macam ragam kepercayaan dan agama, dan supaya kita dipersatukan oleh Tuhan. Oke, jadi kita berdoa bersama-sama. Saya akan memimpinkan doa ini, yaitu doa penutup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di mana pada saat ini kami menghadap Engkau, karena kami sangat memberi penghormatan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Kami merasakan diri kami mempunyai kelemahan yang tidak mampu untuk melakukan sesuatu yang terbaik seperti mana yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami berdoa supaya negara kami Malaysia, baik pemimpin-pemimpinnya, baik negeri Sabah dan Sarawak, Tuhan, kami serahkan negara dan negeri kami ke dalam tangan-Mu, supaya kami sebagai umat-Mu yang berseru memanggil nama-Mu Tuhan, sentiasa diberi kekuatan dan kemampuan, dan juga diberi kesatuan di dalam Kristus untuk menangani COVID-19 yang sedang merajalela mempengaruhi orang-orang yang percaya ya Tuhan. Tetapi kami berdoa pada hari ini, Tuhan, Engkau jauhkan virus-virus ini
dari tempat ini ya Tuhan, terutama daerah Kamabung Tanam dan juga daerah Nabawan dan juga daerah-daerah yang lain yang mohon supaya Tuhan menjauhkan COVID-19 ini. Kami mengundang Roh Kudus-Mu bekerja dan menguasai hidup kami. Kami tidak mengundang penyakit ini Tuhan, tetapi kami mengundang kehadiran Tuhan turun di tengah negara kami, negeri kami, untuk menjaga kami dan melindungi kami dan menjauhkan kami dari penyakit ini, dari wabak ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu kepada umat-Mu pada hari ini. Walaupun kami berbilang bahasa, budaya, agama, tetapi kami dipersatukan oleh Tuhan. Dan kami sedia untuk memeriahkan kemenangan yang Tuhan berikan kepada umat-Mu yang percaya kepada Tuhan pada hari ini. Tuhan, hamba berdoa khusus para jemaat SIB Skim Kuala Tumani yang telah melibatkan diri dalam ibadah online ini ya Tuhan. Berkati iman mereka, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka Tuhan, berkati rumah tangga mereka, berkati keuangan mereka Tuhan, supaya mereka tetap kuat dan hidup di dalam berkat Tuhan. Berkat-Mu sentiasa terus mengalir dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nama Tuhan ditinggikan, diagungkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dimanapun setiap langkah jemaat, Tuhan sentiasa memimpin dan melihara mereka dan menjauhkan mereka dari segala malapetaka, dan supaya mereka sentiasa hidup di bawah perlindungan Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Yesus. Amin. Maka berakhirlah ibadah online kita pada hari ini. Jumpa Anda di minggu hadapan. Have a nice day. God bless you.